Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, siapapun yang sedang menonton video ini, terutama untuk subscriber tercinta kita, kembali di podcast Macam. Nah, pada episode kali ini kira-kira apa sih yang bakal kita wawancarai? Siapa sih narasumber kita? Apa sih yang bakal mereka share ceritanya ke kita? Untuk itu, sebelumnya perkenalkan, saya Amelia selaku host. Saya Sigit sebagai co-host. Nah, pada kali ini kita bakal mendatangkan narasumber kita. Pada video sebelumnya, kemarin kita telah mendatangkan calon-calon ketua OSIM dan wakil ketua OSIM di sekolah tercinta kita ini. Nah, sekarang di hadapan kita sudah bersama dengan ketua OSIM dan wakil ketua OSIM yang telah memenangkan dan telah terpilih untuk menjalankan amanah dari sekolah kita ini. Untuk itu, kepada ketua OSIM dan wakil ketua OSIM yang baru saja dilantik, bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan, nama saya Ayanda Rofif. Saya dari kelas 8A. Jabatan saya sekarang di sini sebagai Ketua OSIM MTS USB Filial MTSN 1 Batam. Dan halo semuanya, saya Janeta Salsabil Asmara sebagai Wakil Ketua OSIM Masa Bakti 2023-2024 dari kelas 8C yang akan membantu Rofif dalam menjalankan program untuk kedepannya. Nah, setelah teman-teman semua tadi tahu siapa sih narasumber yang bakal kita temui ini, oh ya, untuk di video kali ini kita nggak bakal mewawancarai ataupun memberikan podcast dengan tema yang berat-berat aja. Jadi kami akan ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber, sharing-sharing gitu mungkin ya. Jadi kita bakal sharing and caring tentang gimana sih perasaan mereka setelah mereka terpilih, apa sih harapan mereka untuk OSIM ketika organisasi itu berada di tangan mereka, dan kira-kira gimana sih program-program mereka untuk memajukan OSIM kita ini. Oke, mungkin langsung saja. Untuk pertanyaan pertama nih, saya tanyakan tentang perasaan Anda atau sensasi apa sih yang kalian rasakan setelah menjadi hampir sebulan ya? Sebagai ketua dan wakil ketua OSIM. Silakan dijawab. Yang pertama itu perasaannya senang lah ya, yang pasti. Soalnya kan kita tuh dipilih ya, berarti menandakan orang tuh percaya sama kita, dan pasti orang percaya sama kita itu ada alasannya. Dan di samping itu juga terasa berat sih, soalnya tanggung jawabnya juga besar gitu kan. Kita nggak bisa kayak main-main sebagai anggota kayak dulu lagi gitu. Kita harus lebih serius lagi dalam menjalankan organisasi ini gitu kan, untuk mewujudkan visi misinya, programnya, baik dari setiap divisinya, setiap pengurus intinya, ataupun program OSIM itu sendiri, yang tujuannya satu, untuk mewujudkan sekolah dan untuk memajukan siswa-siswi MTS. Oke, kalau saya pribadi, perasaan saya senang setelah menjadi wakil ketua OSIM ini. Namun pasti ada perasaan di mana kita merasa berat karena banyak beban yang akan kita pikul sebagai pemimpin di organisasi madrasah ini. Terutama dengan banyaknya orang yang telah memilih saya maupun Rofif, itu sebagai bentuk orang tuh percaya dengan kita. Sedangkan kita juga butuh sebuah proses yang dimana jalan itu mungkin gak secepat yang orang-orang kira untuk kami menjalankan amanah tersebut. Jadi kami harap dengan terpilihnya kami akan dapat mencapai satu tujuan tersebut dan dapat membantu madrasah dengan sebaik mungkin. Jadi intinya pasti senang sih ketua OSIM dan wakil ketua OSIM yang baru saja terpilih dan telah dilantik oleh sekolah kita ya. Nah, setelah kalian pasti ada beban baru di pundak kalian, karena yang awalnya kalian hanya siswa biasa ataupun hanya anggota OSIM biasa, tiba-tiba kalian terpilih dan harus menjalankan amanat sebagai ketua OSIM dan wakil ketua OSIM ya di masa jabatan yang baru. Nah, apa sih harapan kalian atau apa sih yang mau kalian wujudkan setelah kalian terpilih menjadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM? Apakah seperti apa
nanti OSIM ini ke depannya di tangan kalian. Misalnya kayak, oh ketika saya sudah menjadi ketua OSIM, saya ingin sekolah ini seperti ini. Saya ingin anggota-anggota saya itu berprestasi. Saya ingin anggota-anggota saya bisa meraih piala, tidak hanya di dalam sekolah tapi juga bisa di luar sekolah. Nah, kira-kira seperti apa? Yang pertama, setelah saya dan wakil saya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIM, tujuan yang pertama itu kita itu ingin memajukan sekolah. Jadi gimana caranya kita biar bisa memajukan sekolah kita, membuat sekolah kita itu dikenal oleh masyarakat luas. Jadi kayak bukan di sekitar sekolah sini aja yang tahu tentang sekolah ini. Di sekolah-sekolah lain di seluruh Batam ini kenal dengan sekolah kita. Nah, itu akan menjadi nilai plus lagi untuk sekolah kita, dan pasti akan mendatangkan banyak murid-murid berbakat lainnya yang ingin mendaftar ke sini. Terus yang kedua, tujuannya itu harapannya anggota-anggota OSIM ini semuanya itu berprestasi, terutama di bidang akademiknya. Dia harus bisa menyimbangkan antara organisasinya dan akademiknya. Itu yang paling penting. Jangan sampai berat sebelah, organisasinya bagus, akademiknya turun, atau akademiknya bagus, organisasinya turun. Tidak seimbang. Terus juga gimana harapannya itu anggota-anggota kita ini itu bisa berpikir kritis gitu kan. Jadi tidak mengikuti alur jalannya hidup aja gitu kan. Dan seperti air yang mengalir. Iya. Gitu ya. Kayak daun jatuh gitu. Nanti entah dia masuk got atau gimana kan. Nggak tahu ya kan? Lain gitu kan. Iya. Nggak ada yang tahu. Makanya biar mereka itu harus kita arahkan, kita bina, kita luruskan di situ. Gimana jangan sampai mereka belok masuk got gitu. Iya malah bola kan. Ya nanti salah itu kan. Dan itu tanggung jawabnya berat sih. Itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Iya, betul. Apalagi kita nggak tahu watak orang itu bagaimana, sifat aslinya bagaimana. Mungkin di depan kita dia begini, nanti di belakang dia berbeda lagi gitu kan. Itu sih yang susah. Jadi kita sebagai pemimpin di sini harus memikirkan cara bagaimana anggota-anggota kita ini sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan tujuan kita, bagaimana mereka bisa menjadi baik. Dan setelah mereka keluar dari OSIM ini, lulus dari MTS ini, mereka itu punya bekal untuk melanjutkan kehidupan mereka. Jangan sampai mereka cuma masuk OSIM, habis itu melaksanakan tugas-tugasnya, capek, habis itu nggak dapat pembelajaran yang bisa diambil. Jadi sia-sia aja gitu kan. Jadi itulah yang harus pertama kali kita tanamkan di OSIM ini. Ada tambahan? Jadi sebenarnya dengan semua yang telah diomongin Rafif tadi, saya setuju, dan itu pemikiran dari kami berdua juga. Nah, selain untuk memajukan madrasah ini, entah sampai PT Logam Mulia atau sampai maju sampai manapun itu, nah kami ingin MTS ini semakin berkembang, entah dengan kami membawa seluruh ekstrakurikuler yang di bawah naungan OSIM. Kami juga punya harapan kepada anggota-anggota OSIM yang lain, yang dimana mereka tuh memiliki banyak sifat yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, seperti mereka jadi lebih bertanggung jawab, disiplin, dan dapat dipercaya. Nah, yang dimana di OSIM ini kan kita nggak cuman dapat tugas terus kita ngelaksanain kan, semua itu kan butuh komunikasi. Jadi kalau semisal kayak misalnya saya sama Anda nih, komunikasinya itu kurang, pasti bakal banyak kesalahpahaman, terutama dari siswa-siswi yang selalu matanya itu jeli melihat para OSIM ini. Jadi Kesalahan. Kayak seolah-olah kamu salah terus gitu. Jadi kami harap dengan kami memimpin di sini, kami dapat mencontohkan yang baik. Walaupun kami juga manusia biasa, kami insya Allah melawan hawa nafsu yang mungkin akan mengarahkan sesuatu yang gak baik gitu ya. Karena mau bagaimanapun ketua OSIM, wakil ketua OSIM maupun anggota-anggotanya itu tidak akan mampu untuk selalu sempurna di depan mata para siswa-siswi sekalian maupun depan para ibu bapak guru. Jadi semoga dengan menjadi OSIM ini itu dapat menjadi bekal mereka untuk di masa depan kelak, dan dapat menjadi mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja. Makasih. Oke, mungkin dia kan udah membahas tentang harapan dan juga
perasaan setelah menjadi ketua dan wakil ketua ASIM ya. Mungkin saya menanyakan juga tentang program kerja kalian untuk kedepannya itu dalam membangun sekolah kita itu seperti apa gitu. Secara garis besar ini tidak harus secara memperinci ya, karena Iya. biar nggak berat-berat banget ini, ditambah juga durasi. Jadi kita secara gambaran umumnya seperti apa sih nanti Iya. program yang akan dilaksanakan oleh Janeta dan Rofif ketika mereka ingin memajukan sekolah kita ini seperti apa? Gambaran umum saja, sedikit saja bisa di-spill. Gak usah panjang-panjang kali. Oke. Yang pertama dari program kami dulu ya. Iya. Sebagai ketua dan wakil ketua. Program kami itu yang pertama jelas memimpin organisasi ini. Ya, itu betul. jelas. Pasti Terus Pasti. membina para anggota-anggota kami. Ya. Bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan di samping itu juga kami juga membina diri kami sendiri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ya. Setelah itu kami akan memimpin rapat program kerja. Misalnya program kerja ini kenapa nggak jalan gitu kan? Kenapa bisa nggak jalan ini? Nanti kita musyawarahkan lagi, kita diskusikan lagi, kita cari alternatif lainnya yang lebih baik. Setelah itu menindak tegaskan para anggota-anggota yang bandel. Ya, bermasalah ya. Masalah gitu ya mungkin ya. Enggak Berpoin gitu. kami yang bandel juga. Jadi berharap nanti di bawah naungan kalian tidak ada lagi oknum-oknum OSIM nakal di belakang. Nah, kami di OSIM sendiri punya peraturan juga. Ya. Dan hukumannya itu sama seperti siswa-siswi yang Ya. lainnya dan juga berlipat ganda malah. Berat. Tidak pandang Jika- bulu. Tidak pandang bulu. Jika siswa-siswi itu dia melanggar peraturan, hukumannya hanya poin. Ya. Nah, kami Poin Poin ditambah sama dengan denda. poin, denda, baca Al-Quran biar cepet tobat. Iya. Jangan baca Al-Quran ya. di Betul tengah sekali. lapangan disaksikan oleh seluruh siswa-siswi di MTS dari lantai 2 dan lantai 3. Siang-siang panas sekali. Itu program kerja ketua dan wakil ketua. Kita masuk ke program kerja divisi ya. Iya. Boleh. Secara ringkas aja. Oke. Secara garis Secara Divisi agama. garis besar. Divisi agama dulu ya. Ya. Divisi agama itu dia bertugas mengatur absen, Ya. dan juga jadwal azan. Nanti hari ini siapa yang azan, zuhur siapa yang azan, asar siapa yang azan, dan juga bertugas untuk menertibkan siswa-siswi di musola. Kan tahu sendiri lah ya, mereka tuh mana pas di musola. Iya. Kalau nggak diatur mereka Iya. Bukan tidak ada kesadaran siswa-siswa di sini, tapi lebih tepatnya untuk menghindari mereka dari hal-hal yang tidak seharusnya mereka Ya, lakukan. tidak diinginkan, Tidak supaya diinginkan. Tuh, terus juga divisi agama ini bertugas untuk mengadakan perayaan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Nanti mereka lah yang akan menjadi koordinator utamanya, penanggung jawab utamanya di situ. Iya. Habis itu nanti kita diskusikan lagi kira-kira di hari ini itu kita ngapain, apa yang akan kita adakan di sekolah kita ini. Setelah itu divisi bela negara ini dia yang akan bertugas terdepan dalam upacara terutama ya, kayak melatih siswa-siswi ini dalam upacara baik PBB, undang-undangnya, bacaan Pancasilanya, semuanya, paduan suaranya. Dan juga divisi bela negara itu sekarang punya suatu program yaitu membentuk tim paduan suara MTS. Tolong dukung ya. Jadi didukung ya, tolong didukung gitu kan, Ya, disupport semoga gitu kan. bisa lancar aja. Semoga bisa lancar dan bisa mengharumkan nama MTS nanti kan ketika ada lomba-lomba. Nah, mereka lah yang akan bergerak di depan. Betul, betul. Setelah itu ada divisi keamanan. Nah, divisi keamanan ini tugasnya cukup berat ya untuk menertibkan siswa-siswa MTS baik di lingkungan, baik di dalam sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah. Betul.
Jadi tugas divisi keamanan ini sangat berat gitu kan. Kita buka sangat ketat gitu. Iya. Mereka harus bisa tegas menertibkan siswa-siswi MTS. Ya. Betul. Kalau di Mereka- sekolah kita punya security, kalau di OSIM kita punya divisi keamanan. Divisi keamanan. Sebenarnya ya, keamanan ini mau ada program kerja di mana mereka mau datang ke suatu tempat militer. Sama TNI. Iya, hanya saja masih ada pertimbangan lagi dari divisi mereka dengan kepala madrasah itu sendiri, Ya. karena mungkin untuk menjangkau hal tersebut masih terlalu jauh untuk Terlalu sertifikat jauh, kita. betul sekali. Iya. Di sana Nanti betul. biar pokoknya makin garang di sini. Garang nanti. Teror. Teror. Anggota-anggota kita yang sekarang ini alhamdulillah pemikirannya sudah mulai terbuka gitu kan. Alhamdulillah. Jadi mereka tuh mendesak terus. Gimana kalau misalnya kita datangkan tim militer gitu kan ke sekolah kita adakan seminar segala macam. Kita lakukan apa jalan-jalan ke ini ke masjid-masjid. Kita bina divisi keagamaan kita. Ini humas gitu kan. Kita datangkan kita kemana sih ke Batam Pos. Wih, kita latihan di sana kan. Bukan tidak mungkin ya. Ya, bukan tidak Ya. Bisa. bisa. Cuman cuma mungkin ada kita kendalanya aja. menyesuaikan Ya, menyesuaikan dengan waktu dan juga perizinan ya. sekolah juga. Setelah itu ada divisi olahraga. Divisi olahraga ini kerjaan utamanya itu di bidang senam hari Selasa, baik itu senam, operasi semut, olahraga bebas. Dan Itu rencananya ada tadabur alam. Ya. Tadabur alam. MTS. Apaan tuh? ada beralap itu program yang besar dan mungkin susah untuk dilaksanakan, tapi bukan tidak mungkin, Ya. hanya susah itu. Ya. Kita akan usahakan di situ untuk memberikan inovasi lebih kepada siswa-siswi MTS ini, Ya. biar mereka tuh nggak bosan gitu kan Di sekolah mulu ya kan. Divisi olahraga ini juga akan mengadakan class meeting. Jadi mereka penanggung jawab utamanya di situ. Ya. Class meeting. Bagaimana mereka mengadakan kegiatan apa, class meeting itu lomba apa. Mereka akan menjadi penanggung jawab utamanya. Mungkin itu saja. Ada tambahan lagi? Mungkin. Sejujurnya nggak ada karena udah lengkap banget penyampaiannya. Semua yang sudah oleh ketuanya ya. Iya sudah semua. Sudah semua. Nah, mungkin untuk Bentar. Di OSIM kita nih ada divisi humas. Yang sempat tadi belum dijelaskan ya. Iya. Iya. Dan alhamdulillah host kita ini adalah kadif divisi humas. Jadi kita langsung tanyain aja ke orangnya gitu kan, yang lebih paham gitu kan, yang mempunyai inovasi dan kecerdasan yang luar biasa. Gitu. Silakan. ya Dipaparkan. mungkin itu bisa di next video aja kita akan bikin host kita ini sebagai salah satu narasumber kita. Ya. Iya, nanti kita bakal datangkan setelah kita Anggota OSIM datangkan yang lain ketua juga. OSIM dan wakil ya, kita bakal munculkan lagi kadif-kadifnya. Kadif, OSIM, supaya Kita lengkap bakal ya. mulai wawancarai mereka semua supaya kita semua sebagai warga MTS juga lebih tahu benar nggak sih program ini bekerja. Kalau misalnya kami ada tentang masalah ini, kira-kira kami harus melapor kemana? Siapa Nah, gitu ya? ke siapa kita harus memberitahunya? Mungkin itu akan ada di next video. Jadi untuk itu teman-teman semua yang ada dimanapun dan melihat video ini, kami harap teman-teman semua untuk terus mendukung dan mensupport channel kami dengan like, share, comment, and subscribe. Baik, mungkin itu aja untuk sharing and caring kita pada siang hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua ASIM dan Wakil Ketua ASIM yang telah menyempatkan waktunya, karena seperti yang kita tahu pasti mereka ini sangat sibuk sekali ya. Lagi diterjang oleh Diterjang oleh tugas-tugas yang baru. Masya Allah sekali. Masya Allah sekali loh. Sebelum memberikan tepuk tangan dulu dong untuk wakil. Oke, untuk itu mungkin cukup di sini saja untuk Pertemuan kita sharing and pada- caring kita dan pertemuan kita pada video kali ini. Kami harap teman-teman semua dapat mengambil hikmahnya dan mengambil manfaat dari apa yang telah tadi kita bahas di sini. Ya. Untuk itu kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.